Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Suci Ansarullah Burandi dari kelas 3 EC dengan dosen pengampu Pak Budiman, Sarjana Teknik Magister Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu entrepreneur and entrepreneurship. What is entrepreneur? Menurut para ahli, yang pertama ada Joseph Schumpeter. Menurutnya, entrepreneur adalah bakat atau kemampuan seseorang yang memiliki keinginan dan mampu untuk mengubah sistem ekonomi dan membuat ide-ide baru. Yang kedua ada Louis Jacques Villon. Menurutnya, entrepreneur adalah orang yang imajinatif, memiliki kemampuan menetapkan dan mencapai sasaran serta mempunyai kesadaran akan peluang yang ada. Setelah itu, membuat keputusan yang tepat. Lalu yang ketiga ada Peter F. Drucker. Menurutnya, entrepreneur adalah suatu kemampuan yang dilakukan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lainnya. Sedangkan ada menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurutnya, entrepreneur adalah seseorang yang memiliki bakat dan pandai dalam mengenali produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Dapat disimpulkan bahwa entrepreneur adalah seseorang yang menjalankan dan mengembangkan bisnisnya dengan penuh inovasi dan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang berbeda serta memiliki manfaat. Para entrepreneur adalah orang-orang yang bukan hanya mengelola bisnis, melainkan juga akan menanggung risiko yang mungkin timbul di tengah jalan. Keuntungan yang akhirnya mereka dapatkan dalam jumlah besar bisa dianggap sebagai imbalan dari hasil kerja kerasnya. Sekarang kita membahas tentang entrepreneurship. Apa itu entrepreneurship? Jadi, entrepreneurship dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan seorang pengusaha. Bisa juga dikatakan ilmu yang mempelajari tentang entrepreneur. Intinya, entrepreneurship adalah kegiatan pengusaha dalam mencapai profit, mengelola bisnis, dan lain-lain. Dalam bahasa Indonesia, entrepreneurship berarti kewirausahaan. Entrepreneurship adalah ilmu yang digunakan seorang entrepreneur dalam menjalankan aktivitas produksi dengan memanfaatkan 3 sumber daya utama, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Perbedaan entrepreneur and entrepreneurship. Ada suatu kalimat yang mengatakan bahwa seorang entrepreneur harus memiliki jiwa entrepreneurship. Di sana maksudnya ialah berarti entrepreneur adalah orang atau subjek yang melakukan atau mengelola sebuah kegiatan usaha. Sedangkan entrepreneurship adalah kegiatan dan sifat pengusaha dalam mencapai profit, mengelola bisnis, dan lain-lain. Selanjutnya, ada sifat-sifat entrepreneurship yang terdiri dari percaya diri, keorisinilan, kepemimpinan, pekerja keras, penuh semangat, kreativitas dan inovasi, berani mengambil resiko, dan berorientasi pada tugas dan hasil. Sifat-sifat tersebut harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Manfaat dan tahapan entrepreneurship. Yang pertama, manfaat entrepreneurship terdiri dari peluang mengendalikan nasib sendiri, peluang melakukan perubahan, peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya, peluang untuk meraih keuntungan tanpa batas, peluang berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha, dan peluang melakukan sesuatu yang disukai dan bersenang-senang dalam mengerjakannya. Sedangkan tahapan entrepreneurship, yang pertama ada tahapan memulai usaha. Pada tahap ini, entrepreneur mengumpulkan niat dan tujuan dari membuat usaha. Dalam berwirausaha bisa menggunakan 6 prinsip, yaitu man, material, method, machine, money, and market. Keenam unsur ini harus ada agar usahamu berjalan lancar. Yang kedua, tahapan menjalankan usaha. Pada tahap ini, entrepreneur akan mengimplementasikan rencana yang telah dibuat,
memimpin jalannya usaha, melakukan pembiayaan, merekrut sumber daya manusia, melakukan pemasaran, mengambil resiko dan keputusan, serta melakukan evaluasi. Yang ketiga, ada tahapan mempertahankan usaha. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Yang keempat, ada tahapan mengembangkan usaha. Pada tahap ini, entrepreneur mengatur strategi pengembangan bisnis dengan menginovasikan produk baru, menambah kualitas, menambah sumber daya manusia, hingga membuka cabang baru. Tipe-tipe entrepreneur. Yang pertama ada the world changer, artinya adalah pengubah dunia. Pada tipe ini, entrepreneur adalah seseorang yang membangun bisnis untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Mereka percaya bahwa bisnisnya dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Mereka paham akan konsep hidup masyarakat, keseimbangan, dan juga rasa empati. Mereka juga bukan termasuk orang yang peduli dengan karirnya sendiri, melainkan juga memikirkan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat. Yang kedua ada the survivor. Artinya, entrepreneur tipe the survivor bisa kamu lihat contohnya pada kisah seorang pegawai atau karyawan yang berani memilih untuk resign agar membuat usahanya sendiri. Biasanya, mereka ini merasa tidak cocok dengan pekerjaan yang sudah mereka jalani. Oleh karena itu, the survivor ingin membangun bisnis dan sistemnya sendiri. Mereka ingin bebas dan mencapai financial freedom-nya. Yang ketiga ada the visionary. Pada tipe ini, pengertian entrepreneur adalah seseorang yang selalu memiliki ide-ide inovatif. Mereka mampu berpikir out of the box untuk menciptakan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain. The visionary tidak hanya berfokus pada permasalahan saat ini, namun mereka juga berharap agar bisnisnya dapat bertahan di masa yang akan datang. Yang keempat ada the strategis. Satu hal yang perlu kamu ingat, bahwa sebenarnya tidak semua entrepreneur adalah ahli di bidang bisnis yang mereka jalankan. Banyak entrepreneur yang sebenarnya hanya melihat sebuah bisnis sebagai peluang, namun mereka tidak benar-benar paham di bidang tersebut. Entrepreneur dengan tipe the strategis adalah orang yang sangat paham dengan bidang bisnisnya. Mereka tahu semua detail tentang bidang tersebut dari hal terkecil sampai dengan hal yang terbesar. Selanjutnya, contoh-contoh entrepreneur. Yang pertama ada ecopreneur. Ecopreneur adalah orang yang bergerak dalam bidang bisnis dengan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Umumnya, mereka berusaha menjalankan bisnisnya namun tetap menjaga keseimbangan kondisi alam dan lingkungan. Yang kedua ada artpreneur. Istilah ini mungkin baru kamu dengar sebagai salah satu contoh entrepreneur. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini memiliki arti yang sama dengan seniman. Seniman adalah orang-orang yang hadir dengan ide-ide kreatif dalam bidang seni. Seorang artpreneur tidak hanya membuat karya, tetapi juga memiliki kreativitas dan inovasi dalam menjual karyanya. Yang ketiga ada foodpreneur. Foodpreneur bisa disebut sebagai profesi yang mungkin setiap tahunnya masih akan digemari dan memiliki peluangnya sendiri. Singkatnya, selama masyarakat masih menyukai dan membutuhkan makanan serta minuman, maka foodpreneur akan selalu ada. Yang keempat ada sociopreneur. Sociopreneur adalah orang yang dalam menjalankan bisnisnya memiliki tujuan ganda, yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan juga untuk kegiatan sosial yang menghasilkan banyak manfaat bagi orang lain di sekitarnya. Mungkin tadi beberapa contoh entrepreneur. Sebenarnya banyak contoh-contoh lainnya, tapi itu sebagian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup, ada beberapa kata yang ingin saya ucapkan bahwa you did not wake up today to be mediocre. Bahwa setiap entrepreneur adalah orang-orang yang hebat. Karena menjadi entrepreneur bukanlah hal yang mudah.
Dibutuhkan lebih dari sekedar modal dan pengetahuan untuk mulai menjadi pengusaha. Ketika Anda keluar dari pekerjaan dan menjadi pembisnis, Anda sudah menjadi orang yang luar biasa. Sukses itu bukan ditunggu, tapi diperoleh. Kesuksesan tidak muncul tiba-tiba, karena kesuksesan itu perlu perjuangan, proses, dan waktu. Hanya orang-orang yang sabar dan mau bekerja keras yang akan mendapatkan kesuksesan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.